Baik, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Karisa dan Nadia Ksama Hardika dengan NIM 2410862036. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan proposal penelitian kuantitatif yang telah disusun untuk memenuhi tugas penelitian pada mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kuantitatif. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Anissa Ninggia Esikom MSI dan juga Ibu Novi Alian SVM MSI selaku dosen pengampu yang telah membimbing penyusunan proposal ini hingga selesai. Pada penelitian ini, saya mengambil judul terkait dengan pengaruh konten spill skincare pada akun TikTok @quizilihir terhadap minat pembelian produk skincare generasi Z. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan seluruh isi dari proposal yang mencakup latar belakang hingga pada kesimpulan dan juga harapan yang dari penelitian ini. Langsung saja kita masuk kepada latar belakang dilakukannya penelitian ini, di mana perkembangan dalam aspek media digital saat ini telah mengubah cara dan juga pola konsumsi informasi serta dapat mempengaruhi perilaku konsumen, khususnya bagi kalangan generasi Z. Nah, perkembangan media tersebut tentunya membawa dampak yang begitu besar dan juga signifikan terhadap bagaimana cara audiens dalam menggunakan media. Yang mana tadinya jika audiens tersebut hanya menjadi audiens yang pasif, saat ini audiens telah beralih menjadi audiens yang aktif. Nah, salah satu konten yang paling banyak digemari oleh kalangan generasi Z adalah terkait dengan konten pada kategori kecantikan, khususnya itu pembahasan mengenai skincare. Terkait dengan hal ini, saat ini konten kecantikan mulai banyak diserbu oleh tren-tren spill skincare yang dilakukan di mana dengan cara para konten kreator tersebut akan melakukan wawancara secara singkat kepada para narasumber yang dituju dengan konsep spontan, yang berarti bertemu secara kebetulan baik di rumah, di mall, di jalan, ataupun di tempat-tempat lainnya uh, secara kebetulan. Nah, terkait dengan fenomena ini, salah satu konten kreator TikTok yang juga ikut merepresentasikan tren spill skincare pada konten ini adalah konten kreator dengan nama @quizilihir. Nah, namun masalah utama yang kita temukan apa? Yaitu dimana konten yang ada pada platform TikTok ini tentunya tidak semata-mata selalu secara otomatis dapat menciptakan atau membangun adanya suatu minat pembelian atau dapat tidak secara otomatis dapat mempengaruhi perilaku konsumen, karena biasanya audiens akan memproses informasi secara bertahap sebelum akhirnya membentuk suatu keputusan pembelian atau mempengaruhi perilaku konsumen itu sendiri. Nah, dengan itulah bagaimana konten spill skincare pada akun TikTok @quizilihir ini menjadi sangat menarik untuk kita teliti, karena konten pada akun ini sangat memadukan unsur informasi, pengalaman, dan juga daya tarik visual dari para narasumber yang dapat berpotensi mempengaruhi minat pembelian produk skincare oleh generasi Z tersebut tentunya. Dari latar belakang tersebutlah maka didapatkanlah rumusan masalah dari penelitiannya, yaitu apakah konten spill skincare pada akun TikTok memberikan pengaruh terhadap minat pembelian produk skincare generasi Z, dan dengan itulah tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari konten tersebut terhadap minat pembelian. Lalu selanjutnya untuk manfaat, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi ilmiah, wawasan dan juga pengetahuan baru, serta meningkatkan kreativitas konten kreator dan menambah wawasan terkait konteks perilaku konsumen. Selanjutnya, dalam penelitian ini juga digunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai sumber acuan dan juga landasan dalam mencari gap atau celah penelitian. Nah, dalam penelitian ini digunakanlah beberapa penelitian terdahulu. 3 diantaranya adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan penelitian terdahulu tersebutlah, maka didapatkanlah kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan ini, yaitu penelitian ini akan secara lebih spesifik mengkaji format konten dan juga akun TikTok yang akan diteliti, yaitu format konten spill skincare dan juga akun TikTok @quizilihir. Kemudian, selain itu, pada penelitian terdahulu sebelumnya masih belum banyak yang mengkaji secara lebih spesifik dan lebih mendalam terkait dengan bagaimana konten tersebut dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam lagi bagaimana pengaruh dari konten terhadap minat pembelian produk skincare atau minat pembelian generasi Z ini melalui tahapan psikologis yang diukur dari model hierarchy of effect. Selanjutnya, kerangka konseptual yang ada pada penelitian ini tuh dapat disederhanakan menjadi 3 poin, yaitu ada konten spill skincare, minat pembelian, dan juga generasi Z. Konten spill skincare ini adalah konten review atau pembahasan produk skincare di TikTok yang biasanya dibuat secara singkat, menarik, dan juga interaktif sehingga mudah dipahami oleh para audiens. Nah, isi dari konten ini tentunya nantinya dapat mempengaruhi bagaimana perilaku dari konsumen itu sendiri. Selanjutnya itu ada minat pembelian, di mana mengacu pada keinginan seseorang untuk membeli suatu produk. Minat pembelian ini akan muncul setelah seseorang melihat, memahami, dan juga menilai produk. Nah, minat pembelian juga dapat terlihat dari keinginan konsumen mencari informasi dan mencoba produk. Lalu selanjutnya adalah generasi Z, mana mengacu pada kelompok muda yang lahir pada tahun 1997 hingga 2012. Nah, generasi Z ini mudah tertarik pada konten yang visual, cepat, dan juga relevan serta interaktif tentunya. Nah, karena itulah mengapa generasi Z ini menjadi sasaran penting dan juga populasi dari penelitian ini. Selanjutnya, kerangka teoritis. Nah, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah model hierarchy of effect, di mana model ini merupakan model yang dikemukakan oleh ahli bernama Robert Jelevich dan juga Gary A. Steiner pada tahun 1961, di mana model ini menjelaskan bahwa audiens itu tidak langsung membeli produk, tetapi akan melalui beberapa tahapan psikologis yang terjadi secara bertahap. Dalam hierarchy of effect ini sendiri, terdapat 6 tahapan yang terbagi menjadi 3 kategori, yaitu ada kognitif, afektif, dan juga behavioral. Dalam penelitian ini, saya menggunakan hanya 5 tahapan, yang terdiri dari awareness, di mana konsumen mulai sadar atau mengetahui adanya produk. Lalu ada knowledge, di mana konsumen mulai memahami informasi tentang produk tersebut. Lalu ada liking, di mana konsumen mulai menyukai produk tersebut.
atau konten yang dibuat, lalu ada preference di mana konsumen mulai lebih memilih produk tersebut dibandingkan dengan produk lainnya, dan tahap terakhir adalah conviction di mana konsumen mulai yakin terhadap produk yang dipilihnya tersebut. Nah, pada penelitian ini hanya menggunakan 5 tahapan dalam hierarchy of effect. Mengapa demikian? Hal ini karena dalam penelitian ini variabel Y yang diuji adalah minat pembelian, sehingga tidak sampai kepada tahapan purchase atau keputusan pembelian. Nah, dengan itulah bagaimana pada penelitian ini hanya sampai pada tahap conviction yang nantinya dapat menjadi landasan dalam menciptakan atau membangun adanya keputusan pembelian tersebut. Nah, selanjutnya, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagian berikut, di mana kerangka pemikiran tentunya disusun dengan tujuan untuk mempermudah bagaimana peneliti dalam memahami hubungan antara variabel yang diuji dengan teori yang digunakan. Nah, dalam penelitian ini, proses pengaruh yang dihasilkan dari adanya konten sebuah skincare tersebut dilihat dari sudut pandang model hierarchy of effect yang mana memiliki beberapa tahapan hingga sampai pada tahap conviction yang nantinya dapat membentuk adanya minat pembelian. Nah juga variabel terikat atau Y dalam penelitian ini itu diukur dari beberapa indikator, yaitu minat transaksional, minat referensial, preferensial, dan juga minat eksploratif. Selanjutnya, dalam penelitian ini terdapat satu hipotesis, yaitu di mana ada hipotesis 0 yang merupakan kondisi awal, yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara konten sebuah skincare pada TikTok @quizleher terhadap minat pembelian produk skincare generasi Z, dan juga hipotesis alternatif atau H1, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan di antara kedua variabel tersebut. Selanjutnya itu metodologi penelitian. Nah, dalam metodologi penelitian ini kita akan bahas terkait 6 hal, yaitu ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan juga menggunakan paradigma positivisme. Mengapa demikian? Hal ini karena penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji hubungan dan pengaruh dari variabel konten TikTok dengan minat pembelian. Nah, penelitian ini juga termasuk kepada penelitian asosiatif karena penelitian ini memiliki target untuk mengetahui dan juga mengulik bagaimana pengaruh, hubungan, dan juga ataupun korelasi antara kedua variabel yang diuji. Lalu, untuk variabel penelitian dalam penelitian ini adalah konten sebuah skincare pada akun TikTok @quizleher sebagai variabel X dan juga minat pembelian produk skincare oleh generasi Z sebagai variabel Y. Untuk populasi dari penelitian ini adalah generasi Z yang merupakan followers dari akun TikTok @quizleher tersebut. Selanjutnya, pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan jenis non-probability sampling, yang artinya seluruh populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel penelitian. Lalu, untuk tekniknya, yaitu teknik purposive sampling, yang artinya di mana individu yang ingin menjadi populasi harus memiliki atau memenuhi kriteria tertentu yang telah dirumuskan oleh peneliti. Lalu juga, untuk mencari jumlah besaran sampel yang harus dipenuhi dalam penelitian ini itu menggunakan rumus Lamb-Chow. Berdasarkan rumus Lamb-Chow tersebut, maka didapatkanlah hasil jumlah responden yang harus dipenuhi dalam penelitian ini itu sebanyak 68 responden, dan peneliti membulatkannya menjadi 100 responden untuk mengurangi terjadinya tingkat error pada data yang telah terkumpul. Lalu untuk metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode dengan menggunakan metode questionnaire tertutup, yang berarti di mana audiens atau para responden hanya memilih pilihan jawaban yang telah disediakan oleh peneliti. Dan juga untuk ini sumber data yang digunakan adalah ada dua, itu sumber primer yang didapatkan langsung dari hasil data dari para responden, dan juga data sekunder yang didapatkan dari hasil literatur. Lalu juga untuk teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, dan juga regresi linear sederhana, uji T, dan juga uji koefisien determinasi. Baiklah, mungkin cukup sekian terkait dengan presentasi isi proposal kuantitatif yang telah disusun pada mata kuliah MPK kuantitatif ini. Saya ucapkan mohon maaf jika terdapat kekurangan dan juga kesalahan dalam penyampaian isi proposal ini. Terima kasih dan sampai jumpa.